Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, ketemu lagi. Hari ini kita akan mempelajari tentang kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia merupakan materi kelas 11 ya, bab 4 setelah kita mempelajari tentang laju reaksi. Nah, nanti di sini akan kita pelajari bagaimana reaksi kesetimbangan, kemudian apa-apa saja yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan dan bagaimana penerapannya di industri, serta nanti kita akan menentukan hubungan kuantitatif antara reaksi dan hasil reaksi pada suatu kesetimbangan. Baik anak-anak, ini ada gambar, coba diperhatikan ya. Di sini pertanyaannya adalah apakah abu hasil pembakaran kertas ini dapat diubah menjadi kertas seperti bentuk semula? Tentu saja jawabannya tidak. Mengapa? Ini dapat dijelaskan ya bahwa reaksi oksidasi ini adalah jenis biomasa, misalnya begitu. Kita bakar atau kita oksidasi, tentu nanti hasilnya adalah CO2 dan H2O gitu. Artinya reaksi ini tidak bisa kembali karena reaksinya hanya reaksi satu arah. Jadi kalau misalnya ini kita anggap biomasa CXHY begitu, kita bakar, maka hasilnya nanti adalah XCO2 ditambah Y/2H2O gitu ya. Ini adalah reaksi satu arah, di mana tentu nanti tidak akan kembali dalam bentuk kertas. Kenapa? Karena reaksinya satu arah. Reaksi kimia itu sebenarnya ada dua jenis. Reaksi yang pertama adalah reaksi irreversible, yaitu reaksi satu arah, di mana dia tidak bisa kembali, seperti contohnya tadi pembakaran kertas ini ya, dia tidak bisa kembali. Propana misalnya C3H8 gitu ditambah O2, hasilnya adalah 3CO2 ditambah 4H2O begitu. Nah, ini adalah reaksi satu arah, di mana pereaksinya hanya bisa membentuk produk dan produk tidak bisa kembali membentuk reaktan. Sedangkan contoh reaksi reversible itu misalnya adalah gas hidrogen ditambah gas iodin membentuk gas 2Hi. Nah, jadi di sini hidrogen dan iodin membentuk gas hidrogen iodida. Nah, sebaliknya hidrogen iodida juga bisa dapat membentuk kembali gas hidrogen dan gas iodin. Artinya reaktan bisa membentuk produk, kemudian produk bisa kembali membentuk reaktan. Nah, inilah yang disebut dengan reaksi reversible, yaitu reaksi bolak-balik. Coba kita lihat reaksi kesetimbangan dinamis pada penguapan air. Jadi kalau misalnya kita memiliki wadah, kemudian kita letakkan air di dalamnya, pada keadaan terbuka, ini tidak akan bisa terjadi kesetimbangan. Kenapa? Karena air pada wadah di sini ya akan mengalami penguapan, sehingga nanti lama-kelamaan air yang berbentuk cairan ini gitu ya bisa menguap menjadi gas begitu. Apabila wadah ini kita tutup, air di dalam wadah sebenarnya secara mikroskopis mengalami penguapan gitu, kemudian karena dia wadahnya tertutup, uap yang seharusnya keluar tadi itu akan mengembun. Begitu terjadi perubahan air, ya air yang menguap, kemudian uap air tadi kembali mengembun. Nah, setelah terjadi kesetimbangan, ya maka laju penguapan itu nanti akan sama dengan laju pengembunan. Nah, inilah yang disebut dengan reaksi kesetimbangan. Dapat kita simpulkan ya, syarat terjadinya reaksi kesetimbangan, yang pertama reaksinya harus reaksi bolak-balik, yaitu reaksinya terjadi dua arah. Kemudian sistemnya harus tertutup, karena zat-zat yang bereaksi itu tidak boleh meninggalkan sistem. Kemudian yang terakhir adalah bersifat dinamis, artinya secara mikroskopis reaksi berlangsung terus ya, kemudian reaksinya berlangsung dua arah, di mana laju reaksi pembentukannya itu sama dengan laju reaksi penguraiannya. Mari kita lihat reaksi kesetimbangan pada N2O4 terurai menjadi 2NO2. 3 grafik ini menunjukkan perubahan konsentrasi terhadap waktu, berarti ini adalah laju ya. Pada grafik A berarti ini dapat kita lihat ya,
laju penguraian N2O4 itu sama dengan laju pembentukan NO2. Artinya apa? Artinya konsentrasi N2O4 dan konsentrasi NO2 pada keadaan setimbang itu sama. Pada grafik yang B, ini kita lihat ya, ini adalah laju penguraian N2O4, ini laju pembentukan NO2. Artinya di sini pada keadaan setimbang konsentrasi NO2-nya itu lebih besar daripada konsentrasi N2O4. Begitu. Nah, pada grafik yang C, yang ini adalah laju penguraian N2O4, yang ini adalah laju pembentukan NO2. Pada keadaan setimbang, ternyata konsentrasi N2O4 lebih besar daripada konsentrasi NO2. Selanjutnya kita lihat kembali reaksi kesetimbangan pada gas amonia ya. N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Nah, kita lihat di sini ya. H2-nya itu berkurang, kemudian N2-nya juga berkurang, NH3-nya tentu bertambah seiring waktu. Dan ternyata pada saat kesetimbangan ya, pada saat terjadinya kesetimbangan, laju reaksi pembentukan itu sama dengan laju reaksi penguraiannya. Selanjutnya reaksi kesetimbangan itu ada dua ya. Yang pertama kesetimbangan homogen. Yang kesetimbangan homogen ini artinya semua komponennya itu adalah satu fase. Jadi ini nitrogennya fasenya gas, kemudian hidrogennya fasenya gas, kemudian produknya NH3 itu juga fasenya gas. Sedangkan yang kedua adalah jenis kesetimbangan heterogen. Jenis kesetimbangan heterogen ini kesetimbangannya itu terdiri dari dua fase atau lebih. Jadi di sini seperti CaCO3 ya, batu alam. Ini awalnya adalah solid ya, padatan, kemudian membentuk CaO, padatan juga, dan CO2 yaitu gas. Nah, sebaliknya nanti CaO padat dengan CO2 itu bisa membentuk CaCO3. Nah, ini juga disebut dengan reaksi kesetimbangan, tapi dia kesetimbangan heterogen karena fasenya dua ya, ada padat dan ada gas. Baik anak-anak, untuk melihat contoh reaksi kesetimbangan kita perhatikan ya, di sini ada H2O, kemudian H2O-nya ditambahkan glukosa. Nanti glukosanya akan kita oksidasi dengan menambahkan basa ya, basa berupa KOH. Kita tambahkan KOH. If I add some potassium hydroxide, the potassium hydroxide acts as a catalyst to speed up the rate at which the glucose reacts with the oxygen in the air. Oke, kita aduk agar I'm going to add a few drops of an indicator called methylene blue. Kita tambahkan Methylene blue indikator metilen biru. Ya, is blue in the presence of oxygen menunjukkan and is colorless in the ada atau absence tidaknya of oksigen. oxygen. Jadi apabila ada oksigen, I'm going warnanya to swirl the akan menjadi flask biru. and let it stand for a few minutes. I'm going to swirl the flask again. And let it stand. Nah, metilen biru ini dia akan berubah menjadi biru apabila terdapat gas di dalamnya. Jika tidak ada gas, maka dia kembali tidak berwarna. Swirl the flask. Ya. Nah, kira-kira dari video ini, apakah kamu bisa menyimpulkan sesuatu dengan materi kesetimbangan kita? Terlihat ya, apabila diaduk dia berubah menjadi biru, kemudian apabila didiamkan dia akan kembali menjadi tidak berwarna. Baik, kita lihat hukum kesetimbangan. Kesetimbangan ini merupakan hukum aksi massa ya. Artinya pada keadaan setimbang, hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi dipangkatkan dengan koefisiennya dibagikan dengan hasil kali konsentrasi per reaksi dipangkatkan koefisiennya, itu akan memiliki nilai yang tetap. Berarti kalau misalnya kita punya reaksi A tambah B,
menghasilkan C ditambah D dengan koefisien masing-masing ini ya MN PQ, maka persamaan tetapan kesetimbangannya menjadi KC sama dengan konsentrasi produk masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya dibagikan dengan konsentrasi reaktan pangkat koefisiennya masing-masing. Nah, karena satuan konsentrasi ini adalah molaritas atau M, maka konstanta kesetimbangan itu sama dengan molaritas dari produk dipangkatkan koefisiennya tadi, ya ini produk dikurangi dengan total dari koefisiennya reaktan. Begitu. Nah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana pengaruh komponen padat dan cair. Pada penambahan atau pengurangan komponen yang berupa padatan atau cairan itu tidak akan mempengaruhi kesetimbangan. Kenapa? Karena komponen padat dan komponen cair itu tidak mengubah konsentrasi karena jarak antar partikel dalam padatan dan cairan itu tetap. Baik, kita ambil beberapa contoh untuk menentukan persamaan tetapan kesetimbangan. Reaksi PCl5 setimbang PCl3 ditambah Cl2. Maka kalau yang ini kita tuliskan persamaan kesetimbangannya menjadi Kc sama dengan konsentrasi ya produk, berarti PCl3 dipangkatkan koefisiennya 1, berarti 1 ya, dikali konsentrasi Cl2 pangkat koefisiennya juga 1 dibagikan dengan konsentrasi reaktan yaitu PCl5 dipangkatkan dengan koefisiennya. Nah, seperti ini ya, berarti tetapan kesetimbangan reaksi yang A. Kemudian kita yang B, kalau yang B ini berarti Kc sama dengan konsentrasi produk. Di sini produknya adalah SO2, Cl2 pangkat koefisiennya adalah 2 dikali konsentrasi O2 pangkat koefisiennya 1 dibagikan dengan konsentrasi reaktannya di sini adalah SO3 pangkat koefisiennya 2, jangan lupa dipangkatkan koefisien, dikali dengan konsentrasi Cl2 pangkat koefisiennya juga 2. Nah, kita lihat reaksi yang C. Reaksi yang C ini Kc sama dengan, ingat, fase yang tidak mempengaruhi kesetimbangan adalah fase padat dan liquid ya. Kalau kita kembali ke sini, kita lihat komponen padat dan cair S atau L gitu ya pada reaksi itu tidak mempengaruhi kesetimbangan. Berarti di sini yang mempengaruhi hanya fase yang gas dengan AQ saja ya. Yang ini contoh CU-nya adalah AQ. Aqueous. Berarti Kc sama dengan konsentrasi Zn pangkat 1 dibagi dengan konsentrasi Cu Zn2+ ya. Cu2+. Sedangkan Cu dengan Zn ini kita abaikan karena ini adalah fase padat ya. Yang D berarti konstanta kesetimbangannya itu sama dengan konsentrasi produk. Nah, produknya di sini padat. Maka karena dia itu padat dan liquid tadi tidak mempengaruhi, kita anggap dia nilainya 1 begitu. 1 per konsentrasi NH3 pangkat koefisiennya 2 dikali dengan konsentrasi CO2 pangkat koefisiennya. Koefisiennya 1. Artinya dia tidak mempengaruhi berarti dikali 1 ya, bukan berarti nilainya 0. Selanjutnya kita lihat tetapan kesetimbangan ini nilainya untuk apa sebenarnya begitu. Nilai tetapan kesetimbangan ini sebenarnya berfungsi untuk menentukan apakah reaksi tersebut masih bolak-balik dan sudah dalam keadaan setimbang, kemudian nanti juga bisa menentukan komposisi zat-zat pada keadaan setimbang dan dapat juga memprediksi arah reaksi. Jadi cenderung apakah kecenderungannya reaktan membentuk produk atau malah sebaliknya produk malah membentuk reaktan. Jadi
Inilah guna dari nilai tetapan kesetimbangan. Baik, demikian pengantar tentang reaksi kesetimbangan. Untuk selanjutnya menghitung KC dan menentukan hubungan tetapan kesetimbangan akan dibahas di video selanjutnya.